Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatana. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali waktu mengadu kepada Allah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, banyak dari kalangan umatku itu yang tidak peduli terhadap Al-Qur'an. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, 1 surah Al-Baqarah surah kedua ayat ke-21. Yang kedua surah Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-30. Pak Ketua beserta seluruh unsur pengurus masjid Quwwatul Ummah yang dimuliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, para remaja, pemuda, anak-anak kami, para pelajar. Istimewa sekali Pak Imam yang sudah memimpin sholat isya kita. Seluruh jamaah Masjid Quwwatul Ummah yang ada di dalam masjid atau sejauh suara ini dapat didengar, dapat diterima yang dimuliakan. Sebagai hamba Allah, kita ini disebut dengan makhluk, dan yang menciptakan kita itu adalah Allah, zat yang disebut dengan Khalik. Khalik, zat yang maha pencipta, telah menciptakan manusia, kita dan yang lampau juga. Lalu oleh Allah sebagai Khalik yang maha pencipta, untuk makhluknya yang manusia yang diciptakannya itu antara lain diberi aturan hidup yang disebut dengan akhlak. Jadi setiap manusia hidup wajib berakhlak, karena memang itu aturan dari Khalik untuk dipakai oleh makhluknya manusia. Lalu yang namanya manusia itu disebut dengan abid, yakni makhluk yang disuruh menghambakan diri kepada Allah, yang disebut dengan ma'bud. Kewajiban abid yang diciptakan itu kepada ma'bud yang Khalik yang maha pencipta itu, abid terhadap ma'bud kewajibannya adalah beribadah. Jadi dengan demikian manusia yang diciptakan Allah itu idealnya, 1, wajib hidup berakhlak, yang kedua wajib hidup beribadah.
Lalu itu yang disampaikan oleh Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, beribadahlah kamu kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Wallazina min qablikum, juga telah menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Lalu ibadah itu sendiri adalah untuk kepentingan manusia itu, yang kata Allah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang terpelihara. Lalu di dalam surat 20 Thaha ayat 14 Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, beribadahlah kamu kepadaku, laksanakanlah ibadah salat itu untuk mengingat aku. Maka dengan demikian manusia-manusia yang memang menyadari benar kehidupannya, misi terbesar di dalam hidup adalah beribadah dan berakhlak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Kata-kata innama, kata ahli bahasa Arab, itu disebut dengan adat hisar. Adat hisar dalam arti menunjukkan makna batasan, hanya inilah, hanya misi aku dikirim oleh Allah untuk kiranya menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Maka dengan demikian Allah juga mengatakan dalam surat 3 Ali Imran ayat ke-139, wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu sekali-kali merasa lemah, jangan pula kamu berkecil hati, kamu berada pada kualitas yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar committed dengan keyakinan iman yang kamu terima itu. Jadi kualitas tertinggi dalam hidup ini adalah Allah beri kepada orang-orang yang beriman. Bahkan di dalam surat 8 Al-Anfal ayat 55 Allah mengatakan inna syarrat dawabi indallahi allazina kafaru wa hum la yu'minun. Makhluk manggari, bergerak, bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir, wa hum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Itu ayat Pak. Dan sekarang itu orang mengatakan jangan disebut kafir, sebut saja non-Islam. Ayat hebat benar yang disampaikan oleh Pak Rektor UIN, Pak Eka, Profesor Rektor kita yang lampau. Kafir itu artinya ingkar. Orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan kafir. Tidak perlu berkecil hati, kenapa tidak terima? Lalu sebaliknya, orang-orang yang berkeyakinan dengan kitab-kitab suci, ajaran yang lainnya, kita ingkari ajaran mereka, mereka juga boleh mengatakan kita kafir. Kafir dalam versi masing-masing. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya ungkapan kafir, karena kafir itu artinya mengingkari. Bahkan di dalam Islam sendiri, di dalam ayat Allah surat Ibrahim itu Allah mengatakan orang-orang yang
mensyukuri nikmat Allah, aku tambah kata Allah. Orang-orang yang kufur terhadap nikmatku, azabku bersangatan, kufur terhadap nikmatku, itu juga bisa dilakukan oleh orang yang beriman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cuma sekarang orang banyak alergi. Yang momok sekarang adalah satu adalah istilah terorisme. Yang istilah itu kadang-kadang formatnya seperti kunci Inggris. Siapa yang memakai, dia menentukan formatnya, teroris. Yang kedua yang momok hari ini adalah ungkapan radikal. Pada radikal makna awal radik mengakar menjadi pendalaman terhadap sesuatu sampai serinci-rincinya, itu radik. Tidak ada buruknya itu radikal sebenarnya, tapi karena meaning impossible, orang itu tergantung yang ada dalam kepalanya masing-masing. The man behind the gun. Senjata tergantung siapa nak memakaikan. Di tangan siapa itu, dan lebih-lebih adalah yang namanya penguasa adalah pihak yang paling menentukan. Sejarah mula pertama pak di zaman Yunani kuno, bulan Januari sampai Desember kok kan 10 aja kok. Yang namanya bulan Juli itu ndak masuk dulu terah. 6 bulan Agustus ndak masuk, makanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Lalu sesudah Juni masuk September, artinya Sabta tujuan. Sesudah September masuk Oktober, oktav 8. Sesudah oktav masuk Sabta, September, artinya dalam artian berapa? 9. Nova artinya 9. Jadi nan masuk itu September itu adalah berada pada bahir tujuan. Oktober adalah oktav 8. Kan lagu amal berajab, lagu dulu. Tangga-tangga nyanyi. Oktav, berapa oktav? Oktav 8. Nova artinya 9. Dasa Desember artinya 10. Dasa Dharma, Dasa Sila Bandung, itu Dasa Desember artinya 10. Tapi yang namanya penguasa bukan hanya sekedar memindahkan orang. Yang petani bukan sekedar memindahkan anak lado dari satu tempat ke tempat lain. Yang namanya penguasa memaksakan kehendaknya. Yang Julius Caesar berkuasa, Agustinus menentukan, katanya nama kami harus dimasukkan ke nama bulan. Bahasa lelah di tengah, Juli ditampen dan ketujuan. Masuk Agustus ditampik nang ke-8. Apa artinya? Yang September 7 menjadi 9, Oktober 8 menjadi 10, November 9 menjadi 11, yang Desember 10 menjadi 2 balik. Lagi-lagi saya katakan inilah antara lain yang dikatakan kekuasaan itu. Iwak jejonya dia papa kalau nak menentukan berkuasa pula lah papa. Ya kalau tidak ya kita bisa menjadi objek dari kekuasaan. Itu risiko. Jadi dengan demikian apa kata Allah? Inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru wa hum la yu'minun. Makhluk menggali bergerak bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Lah dibacakan Al-Baqarah ayat 12, kamu aku jadikan kata Allah beribadah.
Yang lampau aku jadikan katalah beribadah inyo mana menciptakan amam bangkang Allah. Kau wajar menjadi makhluk yang paling buruk. Ayamnya beribadah, murai batu saja beribadah, ikan saja dalam bandar beribadah, yang di darat, yang di laut, yang di pegunungan, yang di sungai, semua yang di langit, yang di bumi beribadah. Kenapa orang kafir kok memang tega-teganya menganiaya diri sendiri? Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu orang beriman, jangan bersedih hati, jangan merasa lemah. Kualitasmu paling tinggi jika kamu benar-benar beriman itu. Lalu sekarang muncul pertanyaan, mampukah kita beriman dalam arti yang sebenarnya? Setidaknya persoalan hidup beragama secara ritual, seremonial mengembirakan. Kenapa tidak? Masjid banyak, ramai, besar, udaranya sejuk, nyaman, pengajiannya banyak, Ramadan ramai, Idul Fitri banyak, Idul Adha melimpah, korbannya juga banyak, yang namanya haji umroh banyak, MTQ setiap tahun, menggembirakan. Tetapi itu berada pada tataran-tataran yang disebut ritual dan seremonial. Bagaimana dengan tataran aplikasi operasional perilaku? Karena yang ibadah itu kata Allah, wa aqimus sholata, kamu laksanakan salat, aqimis sholata, kamu laksanakan salat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat menjadikan yang salat jauh dari yang keji, jauh dari yang munkar. Pertanyaannya, salat telahkah jauh dari yang keji dan yang munkar? Pertanyaan ini oleh kita untuk kita, dan silakan kita jawab masing-masing. Lalu Allah bebankan kepada kita wasiyama batilaan li ikhlasil khalqi. Allah bebankan puasa kepada manusia agar benar-benar teruji, terasa keikhlasan jiwanya. Lalu kita telah puasa, telahkah sampai ke tingkat keikhlasan yang benar-benar ikhlas? Apa kata kunci ikhlas? Hidup yang hanya ditentukan oleh ketentuan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, bahkan hidup matiku adalah sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Perjuangan terberat hari ini barangkali adalah bagaimana kita menjadikan ibadah secara ritual dan seremonial yang sudah baik itu mampu menjadi pengatur tatanan kehidupan operasional perilaku kita sehari-hari. Karena banyak sepertinya yang belum sesuai dengan itu. Walau tadi saya nonton di TV, itu karena kelangkaan minyak goreng terjadi di mana-mana. Sekian banyaknya orang antrian minyak goreng untuk menjadi pembeli minyak goreng besok pagi. Mulai jam 9 malam ibu-ibu, bapak-bapak sudah bawa jerigen tidur di emperan toko. Kok pagi ke toko kok kebuka ya minyak goreng curah. Sore ku 9 alat ibu apa tu ibu-ibu tu bersiap lalok di teras baselimui kain sarung di toko orang. Masya Allah. Di Pulau Selayar antrian itu panjangnya 1 kilometer untuk mendapatkan pertalite yang hanya nanti dibenarkan membeli pertalite 100.000 rupiah masing-masing mobil. Kita bangga juga dari dulu gemah rufah loh jenawi. Kita adalah negara Zamrud Hatul Istiwa.
Yang dicemaskan adalah perilaku yang tidak baik. Bisa-bisa ayam mati kelaparan di atas lumbung padi, itik mati kehausan, berenang di atas air. Kenapa tidak? Karena sudah terjadi hari ini brainwashing, cuci otak yang mempengaruhi perilaku bangsa. Apa antara lain? Satu, di mana-mana orang berkata time is money. Waktu itu adalah uang, sehingga tidak ada waktu untuk saling membantu, saling menolong. Pokoknya cari uang, cari cuan. Lalu definisi yang kedua yang dipakai adalah otak Yahudi, kapitalis, hukum ekonomi yang dipasang adalah dengan modal sekecil-kecilnya diusahakan untung sebesar-besarnya. Kalau bisa hidup tanpa modal, untung dapat berlipat ganda. Masuk itu sekarang. Bahkan hukum ekonomi juga mengatakan barang sedikit, permintaan banyak, harga melonjak. Itu rumusan Yahudi, bapak-bapak. Tidak cuma sekarang adanya, dari zaman Rasul sudah ada. Makanya Rasul berkata, orang-orang yang melakukan penimbunan, melakukan praktek-praktek ikhtikar, manik takara fahuwa khotiun. Semua orang-orang yang melakukan penimbunan itu adalah para pendurhaka. Yang tak kalah harga murah dia beli banyak, harga mahal dia jual sedikit-sedikit. Tapi kalau dia sudah beli banyak, harga turun, dia marah dan kecewa. Harga naik, dia gembira, dapat untung banyak dan uang melimpah. Apa kata Rasul? Andai kata ihtikar itu dilakukannya 40 hari, lalu untung besar, kekayaan melimpah didapatkannya karena proses ihtikar itu, seluruhnya disedekahkannya. Kata Rasul, tidak akan bisa menghapus dosa karena dia sudah merusak tatanan kehidupan umat. Lalu tak kalah minyak goreng hilang, dilakukan penelitian, penyelidikan. Apa laporan dari Kepala Satgas Pangan Polri, Bapak Irjen Polisi Helmi Santika? Kelangkaan migor bukan karena kurangnya pasokan. Kelangkaan migor terjadi karena adanya aksi beli borong oleh orang yang disebut dengan the end user. Apa artinya? Barang kolah harus sampai ke konsumen. Otak-otak Yahudi mulai bermain, modal banyak, memborong. Inilah yang menjadikan nanti keluar sedikit, permintaan banyak, harga melonjak. Inilah sekarang yang dimainkan orang. Bayangkan, kalau memang masih Yahudi, ya otak mereka lah. Cemas kita pelakunya kalau ada orang yang juga sholat. Cemas kita kalau pelakunya juga orang-orang yang juga puasa. Lalu pengamalan Yahudi dan kapitalis. Dan itu juga masuk lampau ke dalam praktek-praktek ibadah. Antara lain muncul, dikatakan riwayat hadis segala macam, pindah ketemu, ternyata siapa yang zikir 1000 dapat kambing, zikir 5000 dapat pahala sebesar jawi, zikir 100.000 dapat pahala sebesar unta. Itu dikatakannya hadis. Karena munculnya dalam bahasa Arab, para ahli-ahli hadis coba meneliti, kiranya tidak bertemu. Apa temuan para ahli hadis? Diperkirakan dahulu ada kemalasan umat Islam beribadah, berzikir, yang dipikirnya adalah harta. Otaknya telah dikotori oleh otak Yahudi, maunya berpikir materialistik semata. Maka dimunculkanlah riwayat oleh tokoh-tokoh tertentu untuk
menggait dia berzikir. Kamu kalau berzikir 1000 dapat ini, 5000 dapat ini, 100.000 dapat ini. Ini barangkali adalah dakwah yang masih di tengah perjalanan untuk mengalihkan. Dan itu di kampung saya lampau. Kalau mato kanai lado, AUB-nya babasu ibu jadi kaki. Yalah itu. Woi mato ladoi, mai ibu jadi kaki. Jalah sibuk lah mencari ibu jadi kaki. Itu pengalihan. Anda tahu kecurang demo Kapasangko, Ade Armando termasuk pengalihan. Tak tahu Bapak kan dapat ide ya. Ambor tanya di jamaah dari pagi, bedanya parang jo demo Ustaz. Ini ragu lah mau jawab alam siapa kok. Maksud beda parang jo demo. Di kecil demo ko ada rancak pak, ada kurang rancak. Demo yang paling rancak adalah demo ibu-ibu PKK, demo ibu-ibu dan wanita, demo membuat kue. Ada diperkenalkan jenis-jenis cetakan kue, mixer segala macam. Lalu ada demo oleh ibu-ibu atau ketujuan ibu-ibu demo bapak mereka diundang untuk makan kue. Tapi kalau demo dalam unjuk rasa itu bahagian dari demokratisasi diatur oleh undang-undang, tetapi memang dalam batas-batas yang baik dan benar. Akhirnya itu yang barangkali terjadi penyusupan dan lain sebagainya. Biarlah aparatur negara mengusut itu. Terakhir bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, lalu apa prinsip kita umat Islam? Bahwa oleh orang dikatakan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Time is money. Di dalam Islam kita pakai setidaknya al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Iza lam taqata. Pedang itu kalau tidak kamu pakai untuk memotong, kamu sendiri bisa dipotong oleh pedang itu. Artinya Islam sangat mementingkan pemanfaatan waktu oleh dia sendiri. Sampai Rasul ditanya, yang halal, yang baik, mana yang lebih dicintai Allah, yang lebih tinggi keberkahannya ya Rasul? Kata Rasul, amalul mar'i biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Yang baik, yang halal, lebih dicintai Allah, tinggi keberkahannya, kata Rasul adalah hasil kerja usaha sendiri. Wa kullu bai'in mabrurun, dan semua hasil perdagangan yang dilakukan secara bersih. Lalu dagang harus bersih. Umar tegas mengatakan, la yabi' fi sukina illa man yufaqqahu fid din wa illa akala riba sya'a am abah. Tidak boleh ikut berdagang di kota kita ini kalau tidak benar-benar paham agama. Orang yang tidak paham agama ikut berdagang, kata Umar, dia akan memakan riba, mau atau tidak, bermaksud atau tidak, karena berdagang tidak ngerti, buahnya makan riba. Kenapa? Bukan entah pikir ini untung dapat banyak. Orang Bali kadang jagina kete, orang Bali rancak kadang jagina murah. Kadang-kadang ukuran, takaran, timbangan, jumlah dan lain sebagainya tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena inginkan mendapatkan untung besar dan banyak. Konsumen rugi, paling-paling hanya rugi di dunia, di akhiratnya mendapat. Tapi orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam dunia perdagangan, kalau dia beruntung di dunia, untungnya seketika, semu bahkan palsu. Di akhirat dia wajib mengganti kerugian semua konsumen menyurugikan. Makanya umat tegas nak ngerti agama, jangan satu berdagang akal riba sya'a abah. Maka riba buahnya, tahu atau tidak,
begitu tujuan atau tidak, karena ketidakmengertian itu. Untuk itulah bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan bahwa pemimpin itu dipilih, pejabat itu diangkat untuk menggantikan fungsi kenabian dengan tugas mengawasi agama, dengan tugas mengawasi negara. Jadi tak peong-kong-kang juga pejabat kedua. Tetapi yang terjadi, apa kata Bapak Kepala KPK dalam pidato tanggal 11 November 2021? Apa katanya? 95% laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara, laporannya tidak akurat, mereka tidak jujur, mereka menyembunyikan, ada-ada saja yang mereka sembunyikan. Orang yang menjadi pejabat disuruh melaporkan harta kekayaan, nanti setiap tahun disuruh melaporkan harta kekayaan eksekutif, yudikatif, legislatif, dari atas sampai ke bawah, wajib melaporkan harta kekayaannya, kata pemerintah. Dan semua pejabat itu adalah orang penting. Tetapi kata Ketua KPK, 95% laporan harta kekayaan pejabat penyelenggara tidak akurat, mereka tidak jujur, ada-ada saja yang mereka sembunyikan, rumah, tanah, mobil, harta di bank, investasi dan lain sebagainya. Kalau itu orangnya juga beragama Islam, sekali lagi persoalan adalah persoalan kita bersama. Bulan sabit telah terbit, purnama pasti menjelma. Kadang-kadang bulan sabit terbit setiap bulan, purnama tidak kunjung tampil dan muncul. Kenapa? Negeri dibalut oleh kabut kebatilan, kebahilan dan kejahilan, sehingga cahaya iman Islam yang terang benderang tidak kunjung sampai ke dalam tatanan kehidupan masyarakat. Semua adalah tugas kita bersama dalam peran kita masing-masing, yakni mengajak diri keluarga umat menuju jalan yang lurus, benar-benar beribadah, bukan sekedar ritual, seremonial, sampai ke tingkat pembangunan moralitas, perilaku sesuai kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.